Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok tutor 3. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana sih cara menstimulasi tumbuh kembang balita usia 55 bulan. Disimak ya penjelasannya serta semoga bermanfaat. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi, pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, jumlah sel, serta jaringan intraseluler. Nah, berarti akan adanya pertambahan ukuran fisik maupun struktur tubuh, sebagian maupun keseluruhan. Sehingga biasanya pertumbuhan itu dapat diukur dengan satuan panjang maupun berat. Lalu, apa sih perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah bertambahnya struktur serta fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja sih yang biasanya dipantau pada perkembangan. Nah, untuk yang pertama yaitu gerak kasar atau motorik kasar. Nah, apa sih gerak kasar atau motorik kasar itu? Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan serta sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Apa sih contohnya? Yaitu contohnya ketika anak duduk, berdiri, menari, dan lain sebagainya. Lalu, aspek yang kedua adalah gerak halus atau motorik halus. Apa sih gerak halus atau motorik halus itu? Adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan biasanya dilakukan oleh otot-otot kecil. Tetapi memang sangat membutuhkan koordinasi yang cermat. Contohnya, ketika anak mengamati sesuatu, menjepit, menulis, dan lain sebagainya. Lalu, untuk aspek yang ketiga adalah kemampuan bicara dan bahasa. Nah, aspek kemampuan bicara dan bahasa itu adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, bicara, saat berkomunikasi, dan mengikuti perintah. Aspek yang terakhir adalah sosialisasi dan kemandirian. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan mandiri anak seperti anak sudah terbiasa makan sendiri, membereskan mainan jika telah selesai bermain, berpisah dengan ibu maupun pengasuh, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ada yang harus Bunda ingat sebelum melakukan stimulasi. Ada beberapa yang harus diketahui Bunda, yaitu indikasi serta kontraindikasi sebagai berikut. Untuk indikasi stimulasi dilakukan ketika anak dalam suasana senang dan gembira, lalu disesuaikan dengan umur, perkembangan, dan kemampuannya, dan dilakukan secara berulang. Lalu ada kontraindikasi stimulasi, itu dilakukan ketika anak sedang sakit, dilakukan secara terburu-buru, memaksakan kehendak, dan tidak memperhatikan keinginan anak. Baik, mungkin penjelasan mengenai tumbuh kembang dirasa sudah cukup ya Bunda. Mari kita langsung saja mempraktekkan cara menstimulasi tumbuh kembang. Berikut kasusnya. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk di situ. Perkenalkan, Bu, sebelumnya saya dan Tiffany yang bertugas juga pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Bagian Ibu Nina. Ini ada tujuan apa ya, Bu, datang ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Ini mau pemeriksaan tubuh dan bapak. Oh, pemeriksaan. Baik, Bu. Sebelumnya nama anaknya siapa?
Baik. Sekarang tanggal 9 ya Bu ya, bulan 1 2021. Tanggal lahir anaknya kapan ini? 4 Juli 2019. Berarti usia anaknya sekarang udah 4 tahun 6 bulan ya Bu ya? Udah 54 bulan. Baik. Sebelumnya nih Bu, apakah ada keluhan dari perkembangan anaknya? Jadi cuma mau memberikan simulasi usianya sekarang ya Bu ya. Saya akan menggunakan pemeriksaan untuk anak usia 55 bulan ya Bu ya. Apakah ini bersedia untuk pemeriksaan anaknya nanti? Jadi nanti saya akan menimbang berat badan, mengukur tinggi badannya, terus akan memberikan stimulasi juga dengan kubus, mencoba anaknya untuk mengikuti gambar dan menunjukkan gambar mana yang lebih panjang atau pendek ya Bu ya. Kalau seperti itu saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik, kalau seperti itu, Ibu sekarang ini untuk Ibu kubusnya. Ada 8 buah kubus ya Bu ya. Dan ini gambar yang nanti akan ditunjukkan. Ini gambar yang nanti ditiru sama adiknya ya Bu ya. Sekarang mau melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan dulu ya Bu ya. Oke. Di sini ya. Nih. Bentar. Turun dulu. Ya. Nih. Pandangannya lurus ke depan, Dek. Nah. Baik, 17,9 kilo ya Bu ya. Ini Dek, itu diukur tinggi badannya dulu ya. Dirapetin kakinya, tumitnya nah, hadap ke depan ya. Ya, udah. 107 ya, 1 meter 7 cm ya. Baik, sekarang sini saya akan menunjukkan gambar ini. Coba deh Hafiz ya, gambar mana yang lebih panjang? Nah, ini betul. Kalau kayak gini, yang mana yang lebih panjang? Iya, betul. Kalau kayak gini? Iya.
Kalau kayak gini? Iya, betul. Udah bagus ya, Bu ya. Adanya udah tahu. Sekarang ini coba pegang pensilnya. Coba ikutin gambar ini. Ya, lagi, sekali lagi. Baik, satu lagi di sini. Ya, baik, kalau seperti itu. Kalau mau ditambahin, boleh. Ya. Sekarang boleh disusun jadi satu ke atas kayak menara. Ya, hati-hati jatuh ya. Jadi satu. Gimana kalau jadi satu? Kalau ini kan ada dua. Jadi semuanya ke atas satu yang panjang. Bisa nggak? Oke. Ya, satu lagi. Jatuh gak ya? Oh iya, keren. Bisa ya, Bu ya, untuk menyusun adanya. Nah, sekarang Ade boleh nggak berdiri di sini coba? Kalau saya minta adanya untuk angkat kaki ya, Bu ya. Kakinya boleh diangkat satu kayak gini. Ya. Ya, satu lagi boleh? Ke depan, jangan pegang. Nah, iya, baik kalau seperti itu. Ibu, sekarang saya mau tanya sama adanya ya, Bu ya. Ade kalau misalkan kedinginan, apa hal yang Ade lakuin? Pakai jaket. Terus kalau misalkan lapar, makan. Kalau misalkan capek, ngapain? Istirahat. Baik. Adanya udah hebat ya, Bu ya, udah ngerti. Nah, Ibu, adanya kalau misalkan ikut permainan nih sama teman-temannya atau sama saudara-saudaranya, mungkin kayak petak umpet atau ular tangga gitu, bisa ngikutin nggak permainannya kayak gimana? Bisa ya. Terus kalau misalkan pakai celana panjang, kemeja, terus pakai sepatu gitu, udah bisa sendiri ya, Bu ya? Bisa. Tanpa dibantu? Kalau menyebutkan nama lengkapnya sendiri, bisa atau masih agak kurang jelas? Agak kurang jelas ya. Kalau misalkan mengancingkan bajunya sendiri udah bisa belum? Udah. Baik, kalau seperti baik, di sini jumlah iya yang tadi udah dilakukan simulasinya itu udah cukup memuaskan ya, Bu ya. Udah 9 iya, hanya tadi yang mengucapkan namanya sendiri, nama lengkapnya sendiri itu masih kurang jelas dan belum terlalu bisa ya, Bu ya. Oh, udah bagus ya, Bu ya. Jadi simulasinya udah sesuai dengan usia anaknya. Ibunya juga hebat ya, Bu ya, bisa memberikan simulasi setiap hari kepada anaknya, dan sekarang bisa sesuai simulasinya ya, Bu ya. Iya. Baik, kalau seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Udah, nggak ada. Ya, baik. Nanti paling datang lagi untuk disimulasi 60 bulan ya, Bu ya, ketika udah 5 tahun. 5 tahun. Baik, kalau gitu terima kasih ya, Bu. Udah pulang. Oke Bunda, cukup sekian dari kelompok tutorial 3, penjelasan serta studi kasus menstimulasi pada balita usia 55 bulan. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.